Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat datang kembali di kelas Miss H. Hari ini adalah hari kelima kita belajar bahasa Inggris. Ya, bagi teman-teman yang kemarin belum ikut di kelas pertama sampai keempat, bisa teman-teman lihat di video sebelumnya ya. Kita di sini belajar grammar sama speaking. Dan yang baru bergabung, selamat datang dan salam kenal dari saya. Oke. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang number ya. Kita belajar speaking ya, number. Mungkin teman-teman dari kecil, dari sekolah TK atau SD bahkan ya, number ini juga menjadi salah satu materi basic atau materi dasar dalam pembelajaran bahasa Inggris. Di sini Miss H mau mengklasifikasikan ya kepada kalian biar lebih jelas bahwa number itu tidak hanya 1, 2, 3 ya. Tidak hanya 1, 2, 3 sampai 4 enggak ya. Tapi ada beberapa macam number. Yang pertama yang biasa kita tahu bahwa number itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 10 ini sudah biar teman-teman hafal. Miss H pastikan kalian tuh sudah hafal ini ya. Kemudian kalau 11 itu 11 ya, teman-teman ya, 11. Kemudian 12 ya. 12 itu 12, begini tulisannya. Kemudian 13. 13. 13, 14, 15, selanjutnya sampai 20. Ya. Di sini kalian pengen cepat hafal 1 sampai 100 karena pada dasarnya nomor itu hanya 1 sampai 100 yang beda ya. Kalau yang lain kan misalkan nanti udah ratusan, ribuan, itu cuman mengubah kata hundred sama thousand kayak gitu, sama million. Intinya kalau kalian sudah hafal 1 sampai 100, pasti kalian sudah hafal nomor sampai tak terhingga. Oke. Sekarang kita bahas. Biar kalian cepet paham, cepet tahu gitu perbedaan antara 13 misalkan, belasan dengan puluhan. Karena memang hampir mirip ya. Kita sebutkan 13 sama 30. Kan hampir mirip. Maka tin ini ya, perlu kalian ketahui bahwa tin ini menunjukkan dia belasan. 13, 14, 15. Kemudian kalau puluhan itu tinggal mengubah akhirnya menjadi T ya, menjadi T. 30 berarti itu 30. Jangan sampai terbalik-balik. 40, 40. Maka kalau kalian mau menyebutkan 31, maka menjadi apa? Kalau 31. Ada yang tahu? Oke, tuliskan ya. Oke. 31. Jadi seperti ini. 31 ya. 32 sampai 39 baru 40. Kalau 20 apa? Ada yang tahu 20? 20 ya, bukan tuti ya, tapi 20. Silakan kalian isi dari 15 sampai 19 ini. Ya. 31, 41, 51, 61, 71, 81. Yang membedakan di sini adalah 100. 100 itu berarti 100. Berarti kalau misalkan mau bilang 156, berarti 156. Karena kita tahu bahwa 50 itu adalah 50. 6, 6. Maka tinggal digabung aja 156. Kemudian kalau seribuan itu adalah 1000 ya. 1000. 1000. 10.000 berarti 10,000. 100.000. Maka kita tinggal menambah 100 ke 1000 dan 1000. 100,000. Saya kira dari sini nih sama ya, cuman bedanya 100 sama 1000 aja. Dan yang beda itu ketika kalian mau bilang juta, karena memang sudah beda ya. Ratusan, ribuan, jutaan. Maka jutaan itu million. Meskipun kalian nanti bilangnya 1.550.000, maka jadinya ya, coba aku tulis 1 juta
Ya. 1.550.000. Nah, ini ya. Maka kita tinggal bilang 1 million ya. 1.500.000 kan 500 kan? 500 and 50 and 50 thousand. 1.550.000. Bacanya bagaimana? 1.550.000 rupiah. Kayak gini. Oke? Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. 1.550.000. Tinggal kita menghafalkan kata 100, thousand, sama million. Dan saya kira teman-teman sudah paham ya. Tinggal bagaimana cara menempatkannya aja. Dan yang penting adalah kalian hafal 1 sampai 100. Bukan malah 100 ke jutaan, enggak. Jadi meskipun kalian mempelajari 100 sampai 1 juta, tapi kalau kalian tidak paham atau tidak hafal 1 sampai 100, sama aja. Kayak gitu. Maksudnya nggak bakal bisa gitu loh. Oke. Kemudian kita masuk ke nomor yang tipe ya. Ini kalau yang tadi kardinal urutan, kalau ini ordinal. Jadi kalau ordinal itu teman-teman artinya adalah ke, ya, ke. Ini biasanya digunakan untuk urutan. Misalkan lantai kedua, lantai ketiga, maka kita nggak boleh bilang 2 floor, 3 floor, no. Tapi pakainya first. First itu artinya pertama. Second artinya kedua. Third artinya ketiga. Fourth artinya keempat. Fifth kelima. Sixth keenam, dan lain sebagainya. Nah, di sini aku highlight ya. Yang beda itu teman-teman cuman 1, 2, sama 3. Coba lihat teman-teman, amati belakangnya. Kalau 1 dia pakai ST karena dia singkatan dari first. Kalau 2 dia menggunakan second karena singkatan, menggunakan ND karena singkatan dari second. Sedangkan third ketiga dia menggunakan RD karena singkatan dari third. Dan yang lain semuanya menggunakan TH. Maka ketika teman-teman menemukan ya kata yang ada satunya, maka otomatis first tetap terpakai. Seperti contoh 21. Maka 21st, bukan 21, no, 21st. Yang bawah 22nd, 23rd, dan 24th, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan nanti 31? Oh, sama aja. 31st, 32nd, 33rd. Gitu, ya. Nah, jadi kalau mau menghafal ini, bukan menghafal ya, paham ini, maka cardinal number juga harus tahu. Gak mungkin kita membuat 31 ke 31, tapi teman-teman gak tahu bahasa Inggrisnya 31. Itu impossible ya. Jadi harus tahu dulu urutannya, cardinal dulu, kalian pelajari, baru ordinal yang kedua ini. Nah, jadi jangan bilang lagi ya, anak ke 1 bilangnya one child. No, itu namanya satu anak. Tapi kalau anak pertama atau anak ke 1, kita bilangnya first child. Gitu. Second child. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga. Ketiga ini namanya multiple number. Ya. Multiple itu bagaimana? Ya. Multiple itu berarti kan kayak lipatan ya. Gitu. Maka kalau kita mau bilang lipatan ini artinya bagaimana? Sekali. Bahasa Inggrisnya once. 2 kali. Bahasa Inggrisnya twice. 3 kali. Bilangnya 3 times. Maka yang perlu Miss highlight ini adalah once dan juga twice. Hilang. Nah, kayak gini. Jadi once sama twice. Sekali, 2 kali, itu aja yang beda. Setelahnya 2 kali sampai tak terhingga itu menggunakan times.
3 times, 4 times, 5 times, kayak gitu. Oke. Nah, ini teman-teman. Oke. Kemudian kenapa di sini Kenapa di sini cuman sedikit yang disebutkan, nggak ada 5 times? Karena memang sama semua. Kita cukup menggunakan times, yang beda hanya ini aja. Once sama twice. Gitu ya. Jadi ada 3 macam. Tadi ada cardinal, hitungan biasa. Ordinal itu tingkatan ke, ya. Yang ketiga itu adalah multiple. Namanya itu lipatan. Oke. Kita next. Sekarang kita speaking ya. Coba kalian jawab pertanyaan ini sesuai dengan number ya. Coba. Yang pertama, Miss bacakan ya. Kalian tirukan. Yang pertama, how old are you? How old are you? Berapa usiamu? Kalian tulis ya, nanti dicatat ya. Dicatat sekaligus dijawab umurnya menggunakan bahasa Inggris. Ya. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya money ya teman-teman ya. Ini kan belum ada apanya yang banyak kan. How much money, ini kurangin. How much money do you have? How much money do you have? Berapa uang yang kamu punya? Silakan ditulis. Diisi maksudnya. Atau dijawab pertanyaan ini. Yang ketiga, how tall are you? How tall are you? Seberapa tinggi kamu? Ya, seberapa tinggi kamu? Oke, kayak gitu ya. How tall are you? Seberapa tinggi kamu? Oke. Yang keempat ada how much is your weight? Oke, how much is your weight? Artinya berapa berat badanmu ya? How much is your weight? Berapa berat badanmu? Oke, sudah? How much is your weight? Berapa berat badanmu? Oh, sorry guys. Oke. Next ya. How much is your weight? Udah. Sekarang how many pens do you have? Ya. How many pens do you have? Berapa banyak pensil yang kamu punya? How many pens do you have? Berapa pensil yang kamu punya? Kalian jawab juga. Dan selanjutnya, how much is the price? Ya, how much is the price? Berapa harga pensil tadi ya? Mungkin, atau how much is the price of your bag, of your, terserah kalian mau jawab apa ya. Oke, next, how much does it cost? Ya, how much does it cost? Itu sama teman-teman ya. Price sama cost itu, kalau cost tuh biaya, kalau price itu harga. Jadi jangan sampai kalian bilang, berapa harga kuliahmu satu semester? No ya. Jadi kalau harga kuliah itu kita bilangnya cost atau biaya. Tapi kalau price itu harga seperti di label toko ya, barang-barang itu namanya price. Oke. Kemudian, how much money do you have? Apa uang yang kamu punya? How much money do you have? Kemudian, sama ya, kayak nomor 2 ya. Oke, mungkin nanti bisa diganti how much apa gitu. Terserah kalian. How far is it? How far is it? Seberapa jauh? Tapi kalau jauh berarti kita ngomongin kilometer ya. Gitu. Kemudian, how long does it take from here? How long does it take from here? Berapa lama sekolahmu misalkan? Berapa lama kok sekolah sih? Berapa lama perjalanan kamu dari sini ke sana gitu. Misalkan kalian bisa pakai imagine aja sekolah ke tempat kerja misalkan. Rumah ke sekolah atau rumah ke tempat kerja gitu ya. Ini kalian bisa ini sendiri ya, mau kemana jaraknya, mau dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, kemudian ada how often do you swim? Seberapa sering kamu
seberapa sering kamu berenang? Misalkan dalam 1 bulan berapa kali? Nah, kalian nih menjawab ini harus sesuai dengan kalian pakai ordinal, kardinal, atau multiple ya. Jadi nanti sesuaikan sendiri gitu. What date is the Independence Day of Indonesia? What date is the Independence Day of Indonesia? Nanti kalau misalkan tanggal itu menurut kalian pakai ordinal apa kardinal? Itu kan urutan. Nah, tinggal nanti kalian bilang di situ apa? Kalian mau pakai kardinal apa ordinal? Ke-17 ya kan? Biasanya kan ke-17 Agustus gitu. When were you born? Di mana kamu lahir? Kapan kamu lahir? Karena di sini when ya, menanyakan angka ya, nggak mungkin tempat kan gitu. Oke, who is the first president of Indonesia? Tinggal jawab aja. First itu berarti pertama. Siapa presiden pertama? How long will you stay here? How long will you stay here? Ya, berapa lama kamu akan tinggal di sini? Mau berapa lama tinggal di sini? Kemudian yang terakhir, how long have you been here? Sudah berapa lama kamu di sini? How long have you been here? Sudah berapa lama kamu berada di sini? Gitu. Oke, gitu aja teman-teman ya. Berarti intinya adalah number itu tidak cuma 1, 2, 3, tapi ada ordinal, ada juga yang multiple, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan kalian semakin hari semakin bisa improve bahasa Inggrisnya. Dan kalau ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar ya, biar nanti kita bisa diskusi bareng. Oke, thank you so much. See you in the next video and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.